Dalam Al-Quran dinyatakan, sholatlah untuk mengingat aku. Sementara banyak di antara kita yang saat sholat terkadang masih ingat hal yang macam-macam. Lalu bagaimana cara kita agar khusyuk dan mengingat Allah saat sholat? Cara khusyuk ketika sholat. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, ya, seperti pertanyaan tadi. Jadi sholat itu sarana untuk mengingat Allah. Makanya kita harus khusyuk ketika melaksanakannya. Dan orang yang khusyuk pasti akan beruntung, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Pasti akan bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Makanya harus tumaknina, dihayati tiap kalimat, jangan ngebut. Makanya kalau ngelihat orang sholatnya ngebut, misalnya sholat tarawih, jadi ingatkan, jangan lupa helm dan SIM. Helm, SIM, STNK jangan lupa. Maskernya, slayernya, wes, awas ditilang polisi, kan gitu kan. Jadi ulama itu mengatakan memang khusyuk itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya ada orang sholat, dia itu ingat kemana-mana, selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan sholat, sholatnya sah. Cuma hilang kesunahan karena dia tidak khusyuk, mungkin pahalanya berkurang, cuma dapat separuh, cuma dapat 1/8. Makanya beda setiap orang itu, ya, tentang pahalanya. Lalu bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Ada 5 cara. Yang pertama, istihdharul qalbi, konsentrasi. Ketika kita mau sholat harus konsentrasi, dan konsentrasi ini sudah dimulai ketika kita berangkat dari rumah. Jadi ketika kita mau berangkat dari rumah sudah diniatkan, ini tujuan saya adalah untuk sholat. Makanya jangan sampai belok kanan belok kiri. Ada orang ngajak ngerokok-ngerokokan, sudah, itu sudah hilang kehusukan. Jadi saya sholat dulu, stop. Ada yang ngajak, ayo nongkrong dulu ngopi, nunggu azan, hilang sudah. Pokoknya mulai dari berangkat itu sudah diniatkan. Jadi kehusukan itu sudah menghadirkan ketika kita berangkat. Berangkat, nyampe ketika wudhu, sudah khusyuk itu. Gak boleh ada gangguan-gangguan yang lain. Habis wudhu, langsung sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Jangan nongkrong di luar dulu. Saya minum ini, dan lain sebagainya. Itu membantu kehusukan. Baru ketika sholat, Allahu Akbar, itu sudah. Jangan memikirkan yang lain. Bahkan tabi'in atau ulama-ulama ketika sholat itu gak terasa, kena panah. Atau ini dalam keadaan kebakaran rumahnya, nggak terasa. Baru tahu setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ternyata rumahnya sudah kebakar. Pak Herman misalnya, rumahnya kebakar. Kira-kira membatalkan sholat atau lari atau terus? Saya batalkan. Kemudian ikut nyiram-nyiram. Mudah-mudahan setengah jam selesai. Terus saya mengulangi sholat lagi. Kan beda kan, makomnya dengan ulama beda. Tapi yang penting masih sholat, ya kan? Nggak apa-apa kan, dalam keadaan darurat pilihan kan, eman ya kan, eman wes nyicil lunas, eman ya, belum lunas apalagi. Ya siram dulu. Jadi yang pertama istihdharul qalbi, konsentrasi. Sudah mulai berangkat itu sudah konsentrasi, jangan sampai terganggu. Nyampe di sini diajak omong, wes ngomong ke yang lain, itu hilang konsentrasi. Yang kedua, tafahum limaknal kalam, mengetahui arti makna katanya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang jadi masalah banyak orang yang enggak hafal, cuma enggak hafal maknanya, cuma hafal Al-Fatihahnya. Iya kan? Nah, kalau kita termasuk orang yang seperti itu, pilih satu kalimat saja untuk ditekankan, itu yang difahami. Misalkan kalau di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu aja. Ketika sujud misalnya, Subhan rabbiyal a'la, duduk di antara dua sujud, Rabbil firli, taunya cuma ampuni aku ya Allah, Rabbil firli. Sudah gitu. Pokoknya ada kalimat atau satu kata perwakilan yang untuk ditekankan. Jangan sampai nggak ngerti belas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ta'zim lillah, penghormatan dan pengagungan. Harus benar-benar ketika kita menghadap kepada Allah, benar-benar diawasi. Ketika ada bos kita menilai, kira-kira gimana? Serius kerja, ya. Merasa diawasi. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Roja wal khauf, harap-harap cemas. Jangan-jangan sholat saya ini nggak diterima.
jangan-jangan saya riya melakukan ini. Nah, ya. Zikrul maut, ingat mati, jangan-jangan sholat yang saya lakukan adalah sholat yang terakhir. Nah, itu kalau sudah 5 ini dilakukan, insya Allah khusyuk. Tapi yang jadi masalah susah melakukan 5 ini. Termasuk yang ngomong, cuma bisa ngomong tok, cuma bisa ngasih materi, tapi ketika praktek gak bisa.